Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 113. Siapa saja yang kamu suka? Benar-benar tidak mengatakan itu. Ketika mendengar kata-kata Ye Chen, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi berdiri, menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, dan beberapa gosip, siapa orang itu. Benar, melihat mata berkedip besar Chu Xuaner, Ye Chen batuk. Ini membuat orang mengatakan bahwa orang yang saya sukai adalah dunia kosong. Katakan orang itu persis seperti Anda. Katakanlah kita telah melewati tempat tidur di gua. Ye Chen benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi malam itu. Dia tidak ingin orang ketiga tahu. Pertama, dia takut orang membalas dendam. Kedua, agak memalukan untuk memikirkan hal yang tidak masuk akal dan romantis. Bagaimana denganmu? Di bawah pohon, Chu Xuaner mengambil tongkat kayu dan menikam Ye Chen. Rahasia. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, setelah semua, dua kata itu runtuh. Lalu, kemudian dia melihat Chu Xuaner di bawah pohon menggulung lengan bajunya. Ah, segera, di dasar tebing ada jeritan hantu lain dan meratap. Tepat sebelum fajar, Chu Xuaner terbang dengan tergesa-gesa, meninggalkan Ye Chen masih bergetar di pohon dengan leher bengkok. Kamu gadis gila. Melihat ke arah di mana Chu Xuan pergi, Ye Chen memarahi dan memarahi. Setelah melepaskan diri beberapa kali, ia menemukan bahwa tali yang mengikatnya bukanlah tali biasa, tetapi senjata spiritual yang telah dikorbankan secara khusus. Dengan kultivasi dan kekuatannya, ia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Xian Huo, terserah kamu. Dengan putus asa, dia tidak punya pilihan selain untuk menaruh harapan pada Xian Huo-nya. Api peri tampaknya bersifat spiritual, dengan sedikit getaran, kemudian Yan Yaner berlari keluar dari Danhai, membungkus tali yang diikat dengan Ye Chen, dan memurnikan semua kekuatan spiritual yang tersembunyi di tali. Tali yang telah kehilangan kekuatan spiritualnya tidak berbeda dengan tali biasa, Ye Chen mematahkannya dengan sedikit energi. Setelah putus talinya, dia menyelinap ke bawah dinding batu, lalu memandang ke atas dan melihat ke atas, sama seperti melihat ke bawah dari atas, karena awannya terlalu tinggi. Ayo, Ye Chen sangat marah, dan ada banyak tanaman merambat yang menggantung, tapi itu bukan lelucon untuk naik. Tuan, bukankah seharusnya kamu benar-benar pergi? Jangan tinggalkan aku di sini. Aku akan mengikuti tes hutan tandus. Kamu gadis gila. Ye Chen meniup tenggorokannya ke atas untuk waktu yang lama dan tidak mendengar apapun. Pada akhirnya, dia hanya duduk di pohon anggur dengan beberapa jari, menggelengkan kepalanya, dan bertemu dengan master yang kokoh. Mabuk, kamu luar biasa. Ye Chen benar-benar keluar dari amarah, jadi dia harus duduk dengan jujur dan menunggu Chu Xuaner untuk menjemputnya, kalau tidak dia akan benar-benar memanjat pohon anggur, dan dia pasti akan melewatkan ujian hutan tandus. Pada saat ini, api peri berlari keluar dari Danhai tanpa dipanggil, dan setelah menjalankan lingkaran di sekitar Ye Chen, dia melompat-lompat di udara. Melihat api peri, mata Ye Chen berbinar, seolah memikirkan sesuatu. Kamu bisa terbang, kan? Ye Chen berbalik dan melompat, Ye Chen menggosok tangannya dan menatap api perinya. Pada hari yang sama, dia melihat api peri terbang menuruni tebing, dan terbang dari tebing. Mendengar panggilan Ye Chen, api peri melompat-lompat dengan patuh kembali ke sisi Ye Chen. Bisakah kau mengangkatku? Ye Chen menatap api perinya dengan cerah. Api peri tampaknya memahami makna Ye Chen, dan segera terbang ke kaki Ye Chen, dan kemudian api kecil terus tumbuh, berubah menjadi awan api emas, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan emas yang cemerlang. Ye Chen mengangkat kakinya dan menginjaknya terlebih dahulu, dan menemukan bahwa awan api yang dibentuk oleh api peri itu lembut, seperti halnya marshmallow. Hehehehe, Ye Chen menyeringai, dan menginjak awan yang dibentuk oleh api peri. Pergi. Dengan perintahnya, awan api abadi bergegas ke langit dan langsung menuju malam. Kamu melambat. Ye Chen merebahkan semuanya di atas awan api, karena takut api abadi akan menjatuhkannya tanpa pemberitahuan. Jika jatuh, itu akan jatuh ke dalam keterpurukan di tempat. Xian Huo tampaknya sangat pengertian, kecepatannya juga melambat, perlahan dan terus meningkat. Menstabilkan tubuhnya, Ye Chen tidak bisa tidak melirik ke bawah. Yang bisa dia lihat hanyalah awan terbang. Meskipun dia adalah seorang biarawan, dia masih terbang begitu tinggi untuk pertama kalinya, berpikir bahwa itu memiliki perasaan yang tidak nyata. Mengapa kamu tidak memberitahukannya sebelumnya? Ye Chen sedang dalam suasana hati yang baik, tidak lupa menepuk api peri di bawahnya. Seorang beku adalah seorang beku yang ingin pergi ke surga dan membutuhkan tunggangan seekor binatang terbang. Seorang beku di alam matahari perlu mengendalikan pedang terbang. Untuk mencapai dunia spiritual, ia dapat mengendalikan para dewa untuk terbang. Dan jika Anda benar-benar ingin terbang di udara, Anda setidaknya harus mencapai dunia kosong. Sekarang, peri api dapat berubah menjadi awan nyala untuk membawanya ke langit, itu seperti binatang roh terbang, lebih seperti pelangi ajaib dan pedang terbang, dan sama sekali tidak mengkonsumsi energi aslinya, ini benar-benar tak terduga baginya.
Sukacita. Jika kamu menghadapi krisis di masa depan, kamu dapat menggunakan pertahanan udara untuk melarikan diri. Xian Huo, kamu adalah harta karun. Terbang ke langit. Tidak lagi berbaring telentang, Ye Chen berbalik dan melompat, beradaptasi dengan ketinggian penerbangan ini, dan kemudian melambaikan tangannya dan menunjuk ke atas. Api peri memahami, api naik, dan kecepatan tiba-tiba naik, seperti cahaya keemasan, terbang melayang di langit, menembus lapisan awan dan kabut, merasakan angin telinga, mata Ye Chen dipenuhi dengan senyum ceria. Tidak semenit, Ye Chen melompat di tepi jurang yang dalam di Ling Chaoyuan seperti seekor kera. Hah! Dengan semburan udara basi, Ye Chen memandang Xian Huo, ini pekerjaan yang bagus. Jika bukan karena kamu, aku ingin memanjat, aku tidak tahu apakah itu akan menjadi monyet. Dipuji oleh Ye Chen, Xian Huo sangat bersemangat setelah membalikkan Ye Chen beberapa kali, ia dipanggil oleh Ye Chen untuk kembali ke Danhai. Setelah menerima api peri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik tebing lagi. Malam ini, terlalu banyak hal yang benar-benar terjadi, Jiang Taixu di bawah tebing mengejutkannya terlalu banyak orang-orang peri yang legendaris, para manula tua yang telah hidup setidaknya 5.000 tahun, mata roda peri, sepotong demi sepotong, aku takut tidak ada yang akan percaya ketika kamu mengatakannya. Ini adalah kekayaan, dan dia tidak bisa menahan nafas tentang ketidakkekalan dunia. Senior, terima kasih atas hadiahmu. Ye Chen membungkuk tangannya ke dasar tebing, dan kemudian perlahan berbalik. Tepat setelah berbalik, Ye Chen melihat sosok ramping dengan angin abadi di belakangnya. Lihatlah lebih dekat, adalah sesepuh yang menjaga Taman Lin Chao, putra tertua Xiong Er, Lin Qingshan. Pada saat ini, Lin Qingshan menatap Ye Chen dengan takjub, dan melihat ke atas dan ke bawah, ada sesuatu yang aneh di luar kata-kata. Ye Chen, Lin Qingshan mengenal Ye Chen. Ketika dia berada di luar, dia masih ingat kesan Ye Chen. Saya telah melihat Penatua Lin. Ye Chen melangkah maju, memberi hormat dengan hormat. Mengapa kamu berada di Taman Lin Chao dan kapan kamu datang? Lin Qingshan menatap Ye Chen dengan keraguan. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu masuk? Kamu, dari mana kamu berasal? Keke, mendengar mulut Lin Qingshan penuh keraguan, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Nah, tuanku berkultivasi di bagian bawah tebing. Dia mengirimkannya kepadaku. Saudari Cusuan ada di bawah. Penatua Lin, aku masih harus melakukan sesuatu. Aku akan pergi dulu. Di sini, Ye Chen hanya menarik alasan, dan berbalik. Episode 114. Keluar dari Taman Lin Chao, Ye Chen menuju ke Lingdan Pavilion sepanjang jalan. Saat ini, langit belum cerah, tetapi banyak murid gerbang Heng Yue bergegas keluar untuk menyerap aura langit dan bumi. Ketika Ye Chen lewat, itu segera menarik perhatian semua orang. Ada banyak kejutan di matanya. Hanya karena Ye Chen terluka terlalu banyak kemarin, hanya satu hari dia melompat hidup-hidup lagi. Ketahanan bocah ini juga luar biasa. Suara-suara bisikan mulai mengalir. Bagaimana dia bisa berkultivasi? Aku ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba, dia akan memiliki kondensasi yang berat. Butuh waktu kurang dari 2 bulan untuk mencapai puncak kondensasi, dan kecepatan canggih ini juga cepat. Ye Chen berjalan ringan, tetapi dia menutup telinga untuk diskusi ini. Pada saat ini, semua pikirannya ada di mata roda perinya. Dia menemukan bahwa meskipun dia mewarisi mata roda peri ini, meskipun dia memiliki perasaan yang indah, tetapi mata roda peri ini tidak sekuat yang dikatakan Jiang Taixu, kecuali bahwa dia dapat melihat melalui pakaian, dia belum menemukan roda peri. Mata memiliki kemampuan lain. Apakah hanya karena aku bukan makhluk abadi? Ye Chen membuat dugaan seperti itu. Di dasar tebing, Jiang Taixu pernah berkata bahwa hanya talenta orang-orang Xian yang dapat bangkit, dan hanya di tangan orang-orang Xianlah mereka dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Dia tidak pernah tahu itu. Karena aku bukan makhluk abadi, begitu banyak kemampuan Xian Lunyan tidak dapat ditampilkan. Apakah itu karena aku bukan seorang abadi, jadi Xian Lunyan tidak bisa masuk ke tubuhku? Ye Chen terus mengerang sambil menyentuh dagunya. Atau apakah kultivasi saya tidak cukup, dan saya masih jauh dari memenuhi syarat untuk menggunakan mata peri? Ye Chen terus-menerus memahami dan menebak bahwa, baginya, Xian Lunyan seperti harta, tetapi dia tidak memiliki kunci untuk membuka harta ini. Yang harus dia lakukan hanyalah menjelajahi dan menyadari di tahun-tahun mendatang. Aku sudah mempelajari kemampuan pertama Xian Lunyan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen batuk, dan pikirannya tidak bisa membantu tetapi muncul dari pemandangan yang harum di tanah tebing. Meskipun Chu Xuaner mengenakan pakaian, di matanya, tidak ada yang dikenakan, terlihat tanpa pakaian. Memikirkan kulit putih dan lembut Chu Xuaner, sosok yang indah, dan bangkai yang hampir sempurna, Ye Chen mau tak mau memikirkannya. Ini tidak bisa menyalahkanku, dan aku tidak tahu sebelumnya bahwa Xian Lunyan memiliki kemampuan seperti itu. Tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya, Ye Chen secara sadar menemukan alasan yang sangat valid untuk dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah ahli kecantikan akan tahu apakah dia akan mencekikku saat itu juga. Pada hari kerja, mata peri ini masih belum terbuka. Jadikan jahat. Bergumam dengan suara rendah, Ye Chen telah melangkah ke pavilion Lingdan. Di mata, dia melihat Su Fuli berdiri di depan tungku alkimia besar, dan ada banyak aura dan roh di samping, banyak yang tidak biasa dan berharga. Penatua Su, apakah Anda ingin berlatih alkimia? Melihat adegan ini,
Mata Ye Chen berbinar, dan Yan Yan bergegas mendekat. Melihat Ye Chen muncul, Su Fu menyeret Ye Chen di tempat, pertama-tama melirik kamar Qi Yue, dan kemudian berbisik kepada Ye Chen, "Bocah, Sister Suaner memberitahumu." Mendengar bahwa mata Ye Chen berubah sedikit, secara alami mengetahui apa yang dimaksud Su Fu tidak lebih dari pernikahannya dengan Qi Yue. Meskipun dia tahu apa yang dirujuk oleh Su Fu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan pura-pura bodoh. Dia berpura-pura melihat Su Fu dengan ekspresi penasaran, "Aku tidak melihat tuanku, apa yang akan dikatakan oleh tuan itu kepadaku?" Tidak melihat, Su Fu merasakan dagunya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, "Bukankah Sister Suaner belum memberitahu anak ini? Penatua, apa yang ingin kamu buat hari ini?" Di sini, Ye Chen telah menggosok tangannya dan menatap Su Fu, gurunya yang berkilauan. Sebagai seorang alkemis, dia tidak akan pernah melepaskan alkimia Su Fu. "Suan Lingdan," Ye Fu berkata secara acak, Su Fu mulai mempersiapkan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk alkimia. Dalam 2 hari, Yuir akan memasuki pintu bagian dalam dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Mendengar ini, perut Ye Chen yang memalukan. Mereka semua adalah tuan. Apakah kesenjangannya begitu besar? Memikirkan Chu Suaner, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. "Aku takut bahwa sampai sekarang, Chu Suaner, sebagai seorang guru, tidak mengatakan bahwa itu adalah keajaiban, bahkan roh. Dia belum diberi hadiah, tetapi dia dipukuli habis-habisan di tanah selama 2 kali makan." Selain itu, Su Fu sudah memulai alkimia, memanggil api tanah di bawah tungku alkimia, dan kemudian 3 rumput roh dengan aura cahaya dilemparkan ke dalam. Su Fu layak menjadi ahli alkimia yang terkenal. Dia tidak memiliki tekanan untuk membuat Erwen Lingdan. Setiap prosedur alkimia sangat terampil. Meskipun proses pemurnian Suan Lingdan rumit, dia metodis. Ye Chen berdiri diam tanpa berpikir, menatap setiap tindakan Su Fu, mengendalikan api dan memurnikan, dan tidak pernah menarik setiap langkah. Entah bagaimana, matanya sedikit menyipit, dan perasaan aneh lahir di hatinya. Proses rumit pemurnian Su Fu terhadap Suan Lingdan tampak sangat sederhana di matanya. Tiba-tiba, jejak roda abadi pada pupil mata perinya berubah sedikit. Tiba-tiba, Su Fu, yang memperbaiki alkimia, dan setiap langkah halus mengendalikan api dan menyempurnakan esensi rumput roh tampaknya tercetak di mata Xianlun. Tidak hanya itu, prosedur alkimia membosankan disimpulkan di matanya oleh Xianlun setiap gambar perlahan-lahan muncul kembali. Langkah-langkah alkimia yang membosankan tampaknya sangat rincin dan sederhana. Apakah Xianlun Ai masih memiliki kemampuan untuk mereplikasi alkimia? Dengan lembut membelai mata kirinya, Ye Chen membuat tebakan yang berani. Spekulasi dia bukan tanpa alasan, karena melihat alkimia Su Fu dengan mata Xianlun, semuanya tampak sangat sederhana. Dia bahkan memiliki perasaan seperti itu. Sekarang jika dia diizinkan untuk membuat roh mistik 2 baris, dia pasti akan bisa membuatnya. Dapatkan itu. Dalam keheningan, dia sedikit memejamkan mata, dan tampaknya berada dalam kondisi yang sangat misterius. Mata Xianlunnya meniru alkimia Suan Ling dan Su Fu sepenuhnya, dan bahkan menyalin masing-masing. Langkah-langkah alkimia yang membosankan sangat sederhana. Dia tenggelam dalam keadaan misterius itu, dan metode pemurnian Suan Lingdan sudah jelas dalam hatinya. Selain itu, ia terkejut menemukan bahwa Suan Lingdan tidak hanya dapat disempurnakan seperti Su Fu. Setelah menyimpulkan dengan Xianlun Ai, ia juga dapat disempurnakan dengan metode lain. Begitulah, meskipun matanya tertutup, sedikit senyum misterius muncul di sudut mulut Ye Chen. Apakah ini juga kemampuan Xianlun Ai? Bisakah Anda menyalin alkimia orang lain, dan mengurangi misteri dan menyederhanakannya menjadi kesederhanaan? Keluar dari dan, di satu sisi, Su Fu mengibaskan dan mengetuk tungku alkimia dengan ringan. Segera, pil semangat hijau terbang keluar dan ditangkap di tangannya. Yah, ini kelas atas. Su Fu menggosok janggutnya dan memandang Suan Ling dan dengan tangannya dengan puas. Itu sejernih kristal, awan cian yang melekat, hangat, dan ramuan obat yang menyegarkan. Pada saat ini, Ye Chen juga membuka matanya dan melirik Suan Ling dan di tangan Su Fu. Kemudian dia menggosok tangannya dan tersenyum, "Ya, Penatua Su, biarkan aku mencoba membuat Suan Lingdan juga." "Kamu." Su Fu mengangkat alis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chen di sampingnya, dan berkata dengan marah, "Kamu bahkan tidak dapat membuat 1 butir pun dari Lingdan, dan kamu ingin membuat Erwen Lingdan. Anda ingin pergi ke surga." Petik 2. Bagaimana tahu tanpa berusaha? Kamu tahu kentut itu, aku harus berbicara tentang kamu dengan baik. Alkimia seperti kultivasi. Kamu tidak boleh terburu-buru. Meletakkan fondasi adalah jalan yang benar. Meskipun bakatmu tidak rendah, kamu harus stabil dan bertarung, tetapi kamu tidak bisa terlalu sombong. Petik 2. Aku akan mencobanya sekali. Su Fu banyak berbisik, tetapi Ye Chen tidak mendengarkan sama sekali, berkedip pada Su Fu. Memperbaiki untuk Anda. Su Fu memelototi janggut dan hanya mengambil beberapa langkah mundur dari lengan bajunya, duduk di bangku batu di belakangnya, memarahi, "Aku tidak bisa melihat peti mati." Air mata. Petik 2. Terima kasih, Penatua. Dengan izin dari Su Fu, Ye Chen menyeringai, datang ke tungku alkimia di tempat, dan kemudian tidak lupa untuk menyingsingkan lengan bajunya. Episode 115. Sebelum tungku alkimia, Ye Chen menarik napas dalam-dalam.
Segera setelah itu, dia memanggil api abadi dan masuk ke dalam tungku alkimia, dan kemudian 3 rumput roh dimasukkan ke dalamnya satu demi satu. Roh Ye Chen sangat terkonsentrasi, dan kekuatan jiwa, energi sejati, dan api abadi sempurna cocok pada saat yang sama. 3 rumput roh yang didorong ke dalam tungku alkimia mendapatkan penembakan paling ekstrim dalam waktu singkat. Hah, tidak jauh dari sana, saya melihat Sufu di sini, mengerutkan kening, baru beberapa hari ini alkimia anak ini menjadi sangat terampil, ini aneh. Tuan, pada saat ini, Qi Yuezong melangkah keluar dari aula samping dan melihat Ye Chen dalam alkimia, dia datang ke Sufu dengan lembut. Yuir, ini Suan Lingdan, itu bisa jadi Pei Yuan yang kuat. Sufu menyerahkan Suan Lingdan, yang baru saja disempurnakan, kepada Qi Yue, aku akan membuat beberapa kompor eliksir untukmu nanti ini akan digunakan di pintu bagian dalam. Petik 2. Terima kasih, Tuan. Qi Yueyan tersenyum dan meletakkan Suan Lingdan ke tangannya. Lalu dia melirik Ye Chen tidak jauh dari sana dan bertanya, ramuan apa yang dia buat? Suan Lingdan. Suan Lingdan. Qi Yue tiba-tiba panik, dan kemudian dia dengan ragu memandang Sufu. Suan Lingdan adalah Erwen Lingdan, Tuan mengajarinya untuk membuat Suan Lingdan begitu cepat. Saya tidak punya waktu luang itu. Sufu tidak setuju. Melihat Ye Chen, dia tidak pernah mengutuk. Sudahkah dia mencobanya? Dia pikir sangat mudah untuk berlatih alkimia. Tidak masalah jika kamu mencoba. Proses pemurnian Erwen Lingdan sangat membosankan, jadi penyimpangan kecil dapat menyebabkan alkimia gagal. Kesulitan pemurnian tidak sebanding dengan Ling Wen. Anak ini terlalu sombong dan tampaknya menjadi seorang guru. Cari waktu untuk menggagalkan semangatnya. Petik 2. Qi Yue tidak berbicara, hanya berbisik, dan duduk di samping Sufu, memperhatikan Ye Chen Lian dan dengan tenang. Di depan tungku alkimia, penampilan Ye Chen tidak seserius yang dia pikirkan, tapi dia agak santai. Setiap kali dia memasukkan rumput roh ke dalamnya, dia akan menyaring esensi dan dengan terampil memadukannya dengan esensi lain. Pendahulu Jiang Taixu, aku mulai mengerti betapa buruknya mata Xianlun. Saat berlatih alkimia, Ye Chen juga mengeluarkan roh yang samar untuk mengagumi kengerian mata Xianlun. Jika aku tidak salah menebak, Xianlunyan tidak hanya dapat mengurangi menyalin alkimia orang lain, tetapi juga misteri-misterius menyalin orang lain. Selama aku melihatnya dengan Xianlun, aku dapat memecahkan misteri itu. Bahasa itu tampaknya telah melihat harta yang kaya. Diam-diam menekan kejutan di dalam hatinya, dia melambaikan tangan lagi dan melemparkan 3 atau 5 rumput roh ke dalam tungku alkimia. Jadi, setengah jam berlalu dengan cepat. Tidak jauh dari situ, tubuh malas Sufu yang malas tidak bisa tidak duduk sedikit, dan memandang Ye Chen, yang masih sibuk dengan tungku alkimia, bergumam, bagaimana ini mungkin, langkah alkimia yang rumit, dia tidak salah sekali, bakat anak ini. Petik 2. Sebagai seorang alkemis terkenal, Sufu benar-benar terkejut. Betapa rumitnya pemurnian Erwen Lingdan dan Suan Lingdan. Setiap kesalahan kecil dapat menyebabkan kegagalan alkimia, tetapi itu hanya beberapa hari sejak saya pertama kali berhubungan dengan alkimia. Ye Chen tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam memperbaiki Suan Lingdan, yang membuatnya terkejut. Selain itu, apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa dia tidak pernah menunjukkan dan Fang Suan Lingdan kepada Ye Chen sama sekali. Ini adalah yang paling luar biasa, alkimia tidak lebih baik dari kultivasi. Setiap jenis keajaiban memiliki danfang yang sesuai. Tanpa penjelasan rinci tentang danfang, mudah untuk membuat kesalahan dalam proses alkimia. Tapi sekarang, tanpa bimbingan danfang, Ye Chen mulai membuat Suan Lingdan hanya setelah menonton pemurnian Suan Lingdan, dan tidak ada kesalahan dalam presisi. Bakat seperti itu membuatnya malu. Tiba-tiba, Sufu tidak bisa membantu tetapi berdiri dan datang ke tungku alkimia dengan lembut. Penatua Su, tunggu sebentar, aku akan baik-baik saja. Melihat Sufu datang, Ye Chen menatap Sufu sambil mengendalikan Xian Huo. Alkimia adalah masalah sepele. Beri aku konsentrasi. Sufu tidak bisa membantu tetapi menegur. Jangan terlalu serius. Aku tidak melakukannya. Ye Chen cemberut. Sufu tidak berbicara lagi, tapi dia sangat terkejut. Alkimia adalah yang paling takut diganggu. Raw adalah bahwa master alkimia yang sudah lama dikenalnya tidak berani berbicara dengan tergesa-gesa pada master alkimia. Tetapi Ye Chen di depannya tidak hanya membagi suaranya, tetapi juga alkimia metodis, yang mengejutkannya. Selain itu, dia telah mengintip wajah Ye Chen lebih dari sekali selama periode itu, tetapi tidak ada ketegangan sama sekali, tetapi dia sangat santai. Betapa anehnya anak ini, Rang, dan mata Sufu menjadi tidak pasti. Bilian hibiskus, bunga Yuyan. Di satu sisi, Ye Chen melambai dan mengambil 2 rumput roh, dan hendak dilemparkan ke tungku alkimia olehnya, tetapi dihentikan oleh Sufu di samping. Wah, aku tidak membuatnya seperti ini sekarang. Sufu berkata dengan suara yang dalam, hibiskus bilian milik air, api batu giok milik api, Anda menyatukannya untuk disempurnakan, yakin itu tidak akan terjadi. Air dan api tidak kompatibel Anda tidak bisa melihat tabu yang jelas seperti itu. Hentikan. Mari saya tunjukkan resep Suan Lingdan, penyempurnaan Suan Lingdan. Kesalahan apapun dalam proses ini dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Petik 2. Tentu saja aku tahu bahwa bilian hibiskus milik air, dan Yuyan Hua milik api. Aku juga tahu bahwa air dan api tidak cocok. Ye Chen tersenyum,
tetapi dia masih memasukkan hibiskus bilian dan bunga Yuyan ke dalam tungku alkimia. Kau anak yang hilang, bukankah ini buang-buang rumput semangat? Su Fu langsung melotot. Tanpa diduga, Ye Chen tersenyum ke samping. Para penatua, kembang sepatu bilian dan Yuyan Hua memiliki atribut bawaan yang berbeda. Satu milik air dan yang lainnya milik api. Secara teori, mereka tidak akan bergabung, tetapi alkimia dan kultivasi tidak sama. Perhatikan harmoni yin dan yang. Kemudian, dia melambaikan tangan dan menjatuhkan rumput roh yang disebut Suan Ling Chao, dan tertawa. Suan Ling Chao, yang sifatnya lembut, mungkin menggunakannya untuk menetralkan hibiskus bilian dan bunga giok. Benar-benar tidak mengatakan itu, seperti kata Ye Chen, Su Fu Ze ada di sana. Suan Ling Chao, bilian hibiskus, Yuyan Hua. Su Fu bergumam pada dirinya sendiri, mengerang diam-diam. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Su Fu menggaruk janggutnya dan dengan serius memandang. Meskipun air dan api tidak toleran dan saling cocok, mereka dapat direkonsiliasi dengan yin dan yang, dan dapat dinetralkan dengan rumput mistik. Ah, petik 2. Mata Su Fu muncul dengan terkejut. Sebagai ahli alkimia, ia selalu mengikuti metode pemurnian dan fang, dan tidak pernah mengumpulkan rumput spiritual dari dua atribut air dan api. Hari ini, kata-kata Ye Chen mulai menyadari bahwa dia telah memasuki kesalahpahaman dan terlalu patuh. Bunga daun buah bintang 7, esensi darah, buah ular. Selain itu, Ye Chen berturut-turut menjatuhkan rumput roh dan buah roh ke dalam tungku alkimia. Dalam meditasi, Su Fu tidak bisa tidak memusatkan perhatian pada Ye Chen, dan penampilannya menjadi takjub. Langkah Ye Chen hari ini jauh melampaui harapannya. Pada usia ini, ia memiliki wawasan dan prestasi tentang alkimia. Dia tidak pernah melakukan itu. Dia mungkin benar-benar bisa membuat roh misterius, bergumam pada dirinya sendiri. Su Fu tidak menggerakkan tubuhnya untuk waktu yang lama. Selanjutnya, Ye Chen tidak berani peduli lagi, karena alkimia mencapai momen kritis, dan dahinya berkeringat, wajahnya memucat. Meskipun ia memecahkan misteri penyempurnaan Suan Ling Dan, kekuatan jiwanya masih kewalahan. Tuan, apakah dia benar-benar hanya menyaksikan Suan Ling Dan yang pemurnianmu sekali? Tidak jauh, Qi Yue memandang Su Fu dengan tatapan tidak percaya. Su Fu sedikit mengangguk, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bakat alkimia anak ini tidak lagi sebanding dengan Dan Chen dan para tetua. Bakat alkimiawannya sebanding dengan Raja Dan 1000 tahun yang lalu. Petik 2. Dan, Raja Dan. Dingli Rao Siki tidak bisa tidak melebarkan matanya. Tuan berkata, tetapi apakah lelaki tua itu yang hampir membuat Tian Jidan? Su Fu mengangguk lagi. Qi Yue telah terkejut dan tidak dapat ditambahkan. Dia dapat dipuji oleh alkemis Su Fu yang telah lama berdiri, dan bahkan lebih seperti Ye Chen, 1000 tahun yang lalu, sungguh suatu kehormatan. Keluar dari Dan. Ketika Su Fu dan Qi Yue terkejut, kesederhanaan Ye Chen keluar ketika dia tidak mau keluar, ketika dia menepuk tungku alkimia, eliksir biru diguncang olehnya, dan dia menggenggamnya dengan melambaikan tangannya. Namun, karena pemurnian Suan Ling Dan, ia sangat banyak memakannya. Hanya meraih Suan Ling Dan, ia pingsan dan diseret oleh Qi Yue. Dia benar-benar berhasil. Kamu memandang Ye Chen tidak jauh dari sana. Wajah Su Fu membatu. Dia hanya seorang remaja. Dia hanya kondisi kental, yang membuat orang merasa malu. Episode 116. Di pagi hari, Heng Yuezong basah kuyup oleh sinar matahari yang hangat. Di Lindan Pavilion, ketiganya duduk di sekitar meja makan, dan Ye Chen menelan makanan di atas meja. Di samping, Qi Yue dan Su Fu memandang Ye Chen seperti monster. Begitu fajar menyingsing, Ye Chen memberi mereka kejutan. Seorang junior di negara bagian yang kental, yang baru saja menginjakan kaki di alkimia, benar-benar membuat dua. Wen Lingdan, jika ini keluar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Nak, apa kamu yakin belum mengintip Dan Fangku? Su Fu bertanya lebih dari sekali. Aku benar-benar tidak. Ye Chen menjawab sambil menarik nasi. Itu tidak ilmiah. Su Fu sangat bingung. Anda hanya perlu membacanya sekali, dan Anda akan dapat membuat Suan Lingdan. Katakan yang sebenarnya, apakah ada ahli yang menunjukkan Anda? Tidak. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Itu aneh. Su Fu menggaruk kepalanya, mau tak mau bangkit, dan bergumam menuju aula bagian dalam, apakah aku sudah tua? Melihat Su Fu yang sudah pergi, Qi Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya pertama kali melihat guru seperti ini dan memuji seseorang selain Dan Chen. Ye Chen, Anda tidak buruk dalam memukul tuan saya. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, dan menatap Lami. Di sini, Qi Yue cemberut dengan senyum, membalik tangannya dan mengeluarkan peta yang penuh aura, mengambang di depan mata Ye Chen. Seperti yang Anda lihat, peta menggambarkan hutan, dan sangat rincin dan diberi label. Menjadi jelas. Apa ini? Ye Chen meletakkan sumpit, dan melihat peta dengan rasa ingin tahu. Ini adalah peta hutan tandus. Qi Yue menjelaskan, ini adalah saluran yang menghubungkan pintu bagian dalam dan pintu luar, dan kita akan memasuki pintu dalam melalui hutan tandus ini 2 hari kemudian, tetapi hanya jika itu dapat melewati hutan tandus. Tes. Kamu bisa melakukan semuanya. Ye Chen menatap Qi Yue tiba-tiba. Bukan apa-apa. Pavilion Wanbao di luar dijual, dan peta hutan tandus bukanlah rahasia besar, kata Qi Yue ringan dan ringan. Akhirnya,
Murid mana yang bisa menang lebih baik daripada di luar? Bukan karena bakatnya berbeda. Jebakan di hutan tandus dan monster dan benda lainnya pada dasarnya adalah perabotan. Hal yang sangat sulit adalah mengirim murid kita untuk menguji murid kita. Petik 2. Berbicara tentang para murid yang dikirim oleh pintu bagian dalam, Qi Yue tidak bisa menahan untuk melihat Ye Chen, dan matanya tampak aneh. Mengapa dia menatapku seperti ini? Ye Chen agak tidak wajar ketika Qi Yue melihatnya seperti ini. Tahukah kamu siapa yang dikirim murid untuk menguji murid kita? Kata Qi Yue, tidak lupa menggosok alisnya. Kakak tahu, Laimen dikirim untuk menguji para murid kita. Ada 5 alam matahari sejati, 30 di antaranya berada di puncaknya, dan 50 di antaranya ada di surga ke-9. Murid sejati pertama, Kong Chao, dan Zuo Qiuming, murid magang pertama Waimen Jilutang, ada di antara mereka. Itu adalah adegan Zenyang yang asli. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Qi Yue, mulut Ye Chen bergerak sedikit. Bagaimana aku merasa seperti sedang dalam masalah. Kamu melakukan sesuatu dengan benar. Qi Yue masih menggosok-gosok alisnya. Adikku di pintu bagian dalam memberitahuku bahwa Kong Chao, Zuo Qiuming dan Jiang yang sudah berbicara di pintu bagian dalam. Tes Lin telah menghapusmu, jadi mintalah berkah. Petik 2. Apakah penatua di dalam pintu disengaja? Ye Chen telah menutupi wajahnya, dan pintu luar lebih pendek daripada yang dia temui. Ada begitu banyak ahli yang menunggunya dalam tes hutan tandus ini. Tampaknya dia telah meramalkan kesengsaraannya di hutan tandus. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, katakanlah Kong Chao dan mereka bertiga adalah 3 dunia nyata yang asli, yang tidak sebanding dengan dunia manusia. Akan aneh jika mereka diblokir dan tidak dipukuli sampai mati oleh kelompok. Tes hutan tandus adalah kerja tim, jadi Anda masih berdoa agar Tuhan akan membagi Anda menjadi tim yang lebih kuat. Qi Yue berkata, jika ditugaskan untuk Xie Yun dan Huo Teng, tidak mungkin untuk masuk ke pintu dalam. Masalahnya, di samping itu, hutan tandus memiliki perbatasannya sendiri dan luas, dan tidak mudah bagi mereka untuk menangkapmu. Pokoknya, tolong minta restu. Qi Yue mengangkat bahu tak berdaya, dan bangkit dan berjalan pergi. Kalian, Ye Chen juga mengikuti, dan langsung pergi ke tungku alkimia, melambaikan tangannya untuk mengambil rumput roh yang dicari di kebun rumput roh. Segera, api peri dipanggil lagi, dan tanaman rumput roh berikutnya dengan terampil dilemparkan ke tungku alkimia. Dia ingin memperbaiki Suandan sebanyak mungkin, karena dia punya firasat bahwa dalam tes hutan tandus 2 hari kemudian, harus ada lebih dari satu pertempuran yang sulit untuk dilawan, dan untuk membantu orang mengembalikan efektivitas mereka sebagai sebutir sihir. Ketika eliksir dikembalikan ke Suandan, perlu dipersiapkan lebih banyak lagi. Ini harus digunakan dalam tes hutan tandus. Mungkin karena mata Xianlun, dia memurnikan kembali ke Suandan lagi, tekniknya telah menjadi sangat terampil, dan bahkan kecepatan pemurnian telah meningkat lebih dari 3 kali. Segera, ada aroma obat yang kuat di paviliun Lingdan. Ketika Anda menciumnya, Anda merasa bahwa seluruh tubuh diblokir. Satu persatu, Huik Suandan disempurnakan, dan nilainya tidak rendah, dan berkilau seperti permata lengkeng. Di sisi lain, Qi Yue juga berjalan keluar dengan gaun putih, memegang pedang spiritual ungu ramping di tangannya, dan sepertinya dia harus melakukan latihan terakhirnya sebelum memasuki pintu bagian dalam. Hah! Segera, suara kicau Lingjian terdengar, Qi Yue dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Ye Chen, yang sedang berlatih alkimia, tidak bisa tidak melihat. Gerak kaki Qi Yue ringan, tubuhnya misterius, tubuhnya dihantui oleh Lingxia, sosoknya seperti peri, pedangnya lebih lincah, pedangnya sangat misterius, dia tampak seperti ilusi kelopak bunga, dia berwarna-warni dan cantik. Liu Ying Yu Jian Jue. Ye Chen bergumam, seolah mengakui teknik rahasia pedang yang dilemparkan oleh Qi Yue. Tiba-tiba, Ye Chen Wei membuka mata peri roda mata kiri tidak terdeteksi, dan mengambil pemandangan panorama Qi Yue Wujian. Setiap gerakan dan pola dirinya, bahkan arah aliran vitalitas di tubuhnya ketika dia memegang pedang, mati. Jejak kematian ada di mata Xianlun. Segera, tanda abadi pada murid mata Xianlun berubah sedikit, Loying Yu Jianjue milik Qi Yue diurai oleh kekuatan misterius yang dibawa oleh mata Xianlun, dan kemudian misteri itu dipantulkan ke Ye Chen. Saudari Qi, aku tidak mencoba mempelajari rahasia pedangmu, aku hanya mengkonfirmasi satu hal. Melihat Qi Yue dengan penuh perhatian, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Memang, dia mengkonfirmasikan satu hal, yaitu, kemampuan Xianlunyan untuk menyimpulkan salinan. Karena dia dapat menyimpulkan alkimia sufu membuat Suan Lingdan, itu juga harus dapat menyimpulkan misteri menyalin misteri orang lain. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar. Di bawah mata Xianlun, Loying Yu Jianjue milik Qi Yue disimpulkan dengan sangat cermat, dan misteri yang terkandung di dalamnya telah diselidiki olehnya. Ini benar-benar kemampuan yang mendominasi. Ye Chen tersenyum sedikit, menarik matanya dari Qi Yue, mencibir diam-diam, aku memiliki kemampuan seperti itu, dan khawatir tidak akan ada misteri di masa depan. Dengan pemikiran itu, dia memfokuskan seluruh energinya untuk memperbaiki kembali ke Suandan. Tidak sampai malam tiba ia dengan letih mengumpulkan api peri, lumpuh ke tanah, dan alkimia miliknya membanjiri jiwanya. Ada sengatan di benaknya, dan tatapannya pucat. Namun, upayanya tidak sia-sia,
1 hari kerja keras dan panen yang kaya juga cukup, setidaknya cukup untuk berpartisipasi dalam pengujian hutan tandus. Episode 117. Pada malam hari, Ye Chen berlari keluar dari paviliun Lingdan dan berlari ke paviliun Wanbao sepanjang jalan. 2 hari kemudian, dia akan diuji di hutan tandus. Dia tahu bahwa kembali ke Suandan tidak cukup. Dia masih membutuhkan beberapa peralatan yang diperlukan. Begitu saya berjalan ke paviliun Wanbao, laut besar melompat keluar. Saya memandang Ye Chen naik turun terlebih dahulu, dan kemudian mendesah, ini adalah satu-satunya hari anak Anda telah melompat-lompat, makan, dan tumbuh dewasa. Para penatua tidak membuatku bahagia, aku di sini untuk membeli barang-barang. Ye Chen berkata, tidak lupa bahwa dia ada di dalam paviliun Wanbao yang besar, dan dia berbisik, Elder, apakah kamu memiliki ini? Bom asap dan dupa. Mendengar alis besar Ye Hai ketika dia mendengar apa yang Ye Chen ingin beli. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Berguna. Ye Chen batuk. Kamu tidak mencapai ongkos yang baik pada pandangan pertama. Ye Hai melirik laut besar. Setelah mengenal Ye Chen hari ini, dia tahu sifat Ye Chen. Itu bukan anak yang baik, tetapi raw begitu. Dia masih mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Lihat, ini tidak cukup. Ye Chen menyeringai, membuka tas penyimpanan dan melirik ke dalam. Ada lebih dari 50 bom asap, dan hanya 3 botol dupa wangi. Tidak cukup. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Chen menatap laut besar lagi. Wah, barang-barang ini sangat berharga. Apakah Anda yakin Anda punya banyak uang? Dadai Hai memandang Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya, dan berkata dengan nada yin dan yang, Anda ingin begitu banyak bom asap dan dupa, Anda mau pergi. Perampokan. Apa yang ingin aku lakukan, kamu tidak peduli. Ye Chen batuk lagi, dan menyerahkan tas penyimpanan, tidak hanya batu roh, tetapi juga beberapa hal yang berantakan. Mendengar kata-kata Ye Chen, itu benar untuk berpikir tentang laut besar. Cukup untuk menghasilkan uang. Siapa yang peduli jika Ye Chen merampok atau mencuri? Saya mengambil tas penyimpanan lagi, dan laut besar itu tidak lupa bertanya dengan penuh minat. Ini tidak cukup, jika tidak cukup, saya memilikinya di sini, selama Anda punya uang, Anda bisa membeli apa saja. Bawakan aku seikat tali peri, 2 keranjang ranjau, 3 kantong bubuk batu putih. Ye Chen menyerahkan catatan, dan menulis banyak kata di atasnya, yang semuanya ingin ia beli. Setelah menerima pesan itu, lautan luas itu tersapu. Rao tidak dapat menahan diri untuk menarik bibirnya. Anda harus tahu bahwa barang-barang yang tercantum di atas semuanya digunakan oleh orang-orang menipu, dan tidak ada yang ditarik ke bawah. Jika Ye Chen benar-benar merampas dan mencuri. Penatua, cepatlah, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen memandangi laut yang luas tanpa memandang orang dan binatang. Ye Chen menatap laut besar, dan menepuk bahu kecil Ye Chen dengan wajah panjang. Nak, ambil lebih banyak. Ye Chen membuka mulutnya, dan untuk sementara waktu tidak berbicara. Ayo, ambil. Fat dan Hai telah memasukkan tas penyimpanan besar ke tangan Ye Chen, dan kemudian secara sadar mengeluarkan tas penyimpanan yang berisi batu roh dari lengan Ye Chen. Penatua Pang, jangan jatuh ke dalam lubang di malam hari. Hei, kamu juga kelinci kecil. Lautan yang luas akan meledak, dan Ye Chen sudah kehabisan asap. Keluar dari paviliun Wanbao, Ye Chen menepuk beberapa tas penyimpanan yang bengkak di tangannya. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Dahai Hai bahwa semua yang dibelinya digunakan oleh perampok, tetapi tidak mungkin, semuanya dipaksakan, mengetahui bahwa ada lebih dari satu musuh sejati yang menunggunya di hutan tandus, ia tentu saja harus melakukan segalanya siap. Jangan salahkan aku, itu semua terpaksa. Ye Chen bergumam pelan, memegang tas penyimpanannya. Dia telah memutuskan untuk mengubah gayanya bermain keras dan kuat di hutan tandus. Dia ingin memasuki pintu bagian dalam. Dia memutuskan untuk tidak tahu malu. Jika dia ingin memasuki pintu bagian dalam, dia harus melakukan segalanya, bahkan jika semua menggunakan cara curang. Saat Ye Chen bergumam, angin harum seorang wanita yang menawan bergegas ke depan. Hidungnya bergetar sedikit, dan Ye Chen berlari bahkan tanpa berpikir untuk menoleh, merangkak dan merangkak, seolah-olah dia tahu siapa yang akan datang. Murid yang baik, apakah menakutkan untuk menjadi seorang guru? Tawa wanita itu indah dan cantik. Chu Xuaner ternyata, melambaikan tangan batu giok sesuka hati, dan membawa Ye Chen kembali ke tempat itu. Hehuh, kembali sebagai cewek lagi, Ye Chen tersenyum di tempat, Tuan, awal. Kalian, betapa lambatnya kamu memanjat. Tebing yang tinggi, kamu naik kurang dari sehari, aku benar-benar memandang rendah kamu sebagai seorang guru. Pipi Chu Xuaner yang indah datang, mata Mei berkedip. Bergerak, terutama ekspresi yang tersenyum, membuat Ye Chen terlihat pingsan. Hehuh, Ye Chen sekali lagi berpura-pura tersenyum konyol. Sama seperti guru bebas malam ini, mari kita mengobrol. Tanpa menunggu Ye Chen untuk berbicara, Chu Xuaner memegang Ye Chen di satu tangan dan melangkah ke kekosongan, seperti pelangi ajaib terbang ke arah Heng Yue Zong Haosan. Ah! Segera, teriakan Heng Yue Zong datang lagi di pegunungan. Melihat dari kejauhan, itu adalah pohon lain dengan leher bengkok, dan Ye Chen, yang bengkak dengan hidung biru dan wajah bengkak, digantung di atasnya lagi, dan diguncang oleh angin. Adapun pohon itu, Chu Xuaner memegang kaki Erlang, ada biji melon yang santai. Mari kita bicara, bagaimana kamu bangun?
Chu Xuaner bergegas memeluk Gua Zier sambil bertanya dengan penuh minat. Penatua Lin dari Ling Chaoyuan membawaku ke sini. Ye Chen memberikan alasan biasa, tetapi tidak ingin rahasianya ditemukan. Yah, alasannya sangat bagus. Chu Xuaner mengangguk santai dan memandang Ye Chen sambil tersenyum. Aku akan bertanya pada Brother Lin lain hari, jika aku mendapatimu berbohong padaku, konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Apa yang kukatakan padamu, kupikir-pikir. Chu Xuaner menusuk Ye Chen dengan tongkat kecil. Aku punya seseorang yang aku suka. Ye Chen menangis dengan wajah sedih, tentu saja tahu apa yang dibicarakan Chu Xuaner, bukankah dia hanya memintanya untuk menikahi Qi Yue. Tanpa menunggu Chu Xuaner berbicara, Ye Chen buru-buru membuka topik lagi. Sekali lagi, masalah ini tidak terburu-buru. 2 hari kemudian saya akan diuji di hutan liar, tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa orang di pintu dalam yang akan menghancurkan saya. Tuan, Anda bisa membantu saya. Petik 2. Bantu Anda. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Chu Xuaner mengangkat bahu. Bisakah saya menjadi guru untuk mengikuti tes untuk Anda? Itu 3 alam matahari sejati. Jadi apa? Chu Xuaner hampir mencekik Ye Chen sampai mati. Ye Chen berhenti, dan dia gemetar dan berjuang, dan berteriak di tenggorokannya, Penatua Sufu memberi Sister Qi Yue metode Lingdan dan rahasia. Anda bisa melakukannya. Aku melihat kamu memukulku. Semua adalah Tuan, mengapa celahnya begitu besar? Petik 2. Terkikik. Tanpa diduga, setelah mendengarkan keluhan Ye Chen, Chu Xuaner yang cantik itu tidak bisa menahan tawa. Bocah kecil, aku sangat marah melihatmu untuk gurumu. Sial, kalau begitu kamu membicarakannya dan ingin menghadiahimu sebagai guru. Chu Xuaner mengangkat pipinya yang indah, berkedip seperti gelombang air, dan memandang Ye Chen yang tergantung di pohon sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Yang terburuk adalah menghadiahi saya dengan metode rahasia. Kamu mengatakannya sebelumnya. Jika aku mengatakannya sebelumnya, aku akan memberikannya padamu. Setelah mendengar kalimat ini, sudut mulut Ye Chen tersentak bola-balik berkali-kali. Saudari Anda tidak mengatakannya sebelumnya, Lao Su seharusnya sudah berbicara sebelumnya, Anda harus datang ke teknik rahasia Anda dan berlatih 100. Lempar wajahmu 80 kali. Secara alami, kata-kata ini hanya dapat dipertimbangkan dalam hatiku. Jika ini dikatakan, Chu Xuaner akan menangis untuknya. Inilah yang kamu lewati. Chu Xuaner tersenyum dan mengerang, dan wujud dan penampilannya telah sangat berubah. Berubah menjadi sarjana yang cantik, pergantian yang indah, wujud dan penampilannya berubah lagi, dan menjadi angin peri. Tulang cara lama. Selanjutnya, bentuk dan penampilan Chu Xuaner yang terus berubah, pernah menjadi seorang lelaki tua yang sudah sangat tua, dan kemudian dia lelaki tua dengan sosok yang kokoh, dia berubah dan menjadi gadis yang lembut dan menyenangkan. Transfigurasi, apakah kamu ingin belajar? Sekali lagi, Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat. Aku tidak ingin belajar. Ye Chen menggelengkan kepalanya seperti mainan, bukan karena dia tidak ingin belajar, tetapi dia telah belajar dari transformasi Chu Xuan barusan. Ini adalah dominasi Xian Lunyan. Selama tidak terlalu dalam, dia dapat memotong salinan dan menggunakannya untuk penggunaannya sendiri. Saya tidak tahu apakah Chu Xuaner tahu bahwa Ye Chen memiliki kemampuan ini, itu akan menjadi semacam ekspresi. Jawaban Ye Chen jelas di luar kejutan Chu Xuaner. Anda harus tahu bahwa ini adalah metode rahasia yang dipilihnya dengan cermat untuk Ye Chen. Dalam pandangan Ye Chen, mungkin tuannya sangat tidak selaras, tetapi pada kenyataannya, dia masih peduli dengan magang Ye Chen, yang membawa Ye Chen ke sini di tengah malam, benar-benar hanya untuk mengobrol. Jawabannya adalah tidak, dia secara alami tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Ye Chen dalam persidangan hutan tandus, jadi dia memilih teknik transfigurasi untuk Ye Chen, untuk mengubah bentuk Ye Chen, sehingga lolos dari Kong Chao. Penahanan. Namun, apa yang membuatnya salah adalah bahwa Ye Chen tidak mau belajar. Transfigurasi adalah teknik rahasia terbaik dalam metode yang mudah disembunyikan. Memasuki hutan tandus, mengubah bentuk dan penampilan sudah cukup bagimu untuk menghindari penahanan Kong Chao dan niat jahat mereka, kamu tidak mau belajar. Tidak, Chu Xuaner melonjak, tangannya dipinggul, dan dia akan berpose sekali di Ye Chen. Aku tidak ingin belajar. Melihat posturnya, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, aku akan melakukan teknik transformasi rahasia. Kamu juga. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan tatapan tidak percaya. Episode 118. Melihat wajah Chu Xuaner, Ye Chen diam-diam mengatakan bahwa dia harus menunjukkan tangannya. Begitu dia akan melakukan transfigurasi, Ye Chen tertegun dan mengikat tali sendiri, dan dia tertawa, itu, Tuan. Bisakah kamu selalu menyerahkannya kepada para murid terlebih dahulu? Tali kamu menahan amarahku. Petik 2. Aku ingin melihat, apa yang bisa kamu ganti. Chu Xuaner segera melambaikan tangannya dan mengumpulkan tali pengorbanan khusus. Setelah diturunkan, Ye Chen pertama-tama menyentuh wajahnya yang bengkak, dan kemudian menggerakkan otot dan tulangnya. Kemudian dia memindahkan sidik jarinya dan membuat lingkaran dengan cara ini. Pada akhirnya, dia tidak lupa menangis, ubah. Petik 2. Tiba-tiba, ada gas putih di tubuhnya, dan penampilannya berubah secara dramatis saat ini. Dia menjadi seorang pria dengan janggut besar, bertelanjang dada, dengan wajah galak,
dan matanya menjadi brutal dan galak, dan otot-ototnya menjadi sangat indah, seperti seekor naga, penuh dengan daya ledak. Tuan kecantikan, terlihat seperti dirimu. Ye Chen berbalik, puas dengan transformasi yang telah dia pelajari secara diam-diam, dan tidak bisa tidak kagum pada kemampuan deduksi abadi dari mata roda peri itu lagi. Melihat Chu Xuaner lagi, penampilannya menjadi sangat menarik. Bagaimana dia bisa memikirkan murid kondensat selama periode magang, yang akan menjadi transformasi yang begitu baik. Menjadi yang lain. Di sampingnya, Ye Chen, yang telah mempelajari teknik transfigurasi, terus-menerus mengubah bentuk dan penampilan ini, terkadang seorang lelaki tua, kadang-kadang seorang sarjana, kadang-kadang seorang wanita, kadang-kadang seorang remaja. Pada akhirnya, ia hanya menjadi Chu Xuaner. Anak ini, melihat Ye Chen di depannya, mata Chu Xuaner yang indah dipenuhi dengan heran. Hei, ya, sambil berbalik, Ye Chen mengangkat tangannya dari waktu ke waktu untuk melihat dirinya sendiri, dan dia menjadi luar biasa, tetapi jika itu penampilan, sulit bagi orang luar untuk mengenali siapa Chu Xuaner. Ini agak lunak, hehe. Tangan Ye Chen bertumpu pada dadanya, menggosok sepasang puncak batu giok yang lembut, perasaan renyah itu seperti menyentuh Chu Xuan giok anak-anak, dada umum. Melihat perilaku Ye Chen, mata Chu Xuaner yang indah memicu percikan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun Ye Chen menyentuh dirinya sendiri, Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah Chu Xuaner. Menyentuh sepasang jadepik dengan sangat mencolok, dia malu dan marah. Banting. Segera, tepuk tangan yang keras terdengar, terutama renyah dan cerah, masih menyentuh dada gandanya. Ye Chen dipukul oleh tamparan di tanah. Aku membiarkanmu menyentuhnya. Chu Xuaner telah menggulung lengan bajunya di tempat dan menghantam Ye Chen lagi di tanah. Hidungnya bukan hidungnya, wajahnya bukan wajahnya, atau dia dipukuli. Aku mengandalkan, Lao Su tidak menyentuhmu. Ye Chen berteriak, tetapi menyambutnya dengan tamparan yang menutupi wajahnya. Saya tidak tahu kapan Chu Xuaner juga menepuk Yusou dan berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan di pipi yang indah itu tertulis kata, Suang. Lihatlah Ye Chen lagi, wajahku penuh dengan air mata pahit. Aku dalam suasana hati yang baik untuk guru hari ini, metode rahasia ini memberikan imbalan kepadamu. Chu Xuaner menggelengkan rambutnya dan melangkah ke dalam kekosongan, dan kemudian sebuah batu giok jen jatuh di depan Ye Chen. Ye Chen, yang sangat malu sehingga dia tidak bisa menarik sedikit, mendengar metode rahasia, menyeka hidung berdarah di tempat, dan mengambil giok jen di tanah. Ketukan ini sepadan. Ye Chen menutupi wajahnya yang bengkak dengan seringai, dan jika dia dipukuli untuk membuat rahasia, dia benar-benar ingin Chu Xuaner kembali dan memukulnya beberapa kali. Aku tidak tahu Chu Xuaner tahu Ye Chen. Gagasan seperti itu, apakah Anda akan mengatakan sesuatu yang berarti bagi Ye Chen? Anda sangat jahat. Di bawah sinar bulan, Ye Chen duduk di pohon anggur kuno di Hausan. Klik, dengan jari-jarinya menekan keras, batu giok itu dihancurkan olehnya di tempat. Segera, seberkas cahaya menembus ke alis-alisnya, dan berubah menjadi sepotong teks yang cemerlang, yang samar-samar terlihat. Di bagian paling depan dari teks yang cemerlang itu, ada dua teks yang lebih besar, Crazy Dragon Skyurat. Gila naga marah. Ye Chen telah menutup matanya dan terbenam di dalamnya, menggumamkan 4 kata ini pada dirinya sendiri. Dari pengantar kemarahan naga-naga gila, ia belajar bahwa ini adalah misteri sonik, sebagian besar waktu itu didedikasikan untuk menyerang misteri jiwa manusia, berlatih sampai akhir, dan mengaum di langit. Itu adalah misteri misterius untuk menyerang jiwa. Wajah Ye Chen menunjukkan ekstasi. Jika dia meraung dengan tenggorokan, itu tidak akan menjadi sepotong kue. Ye Chen menyadari bahwa Chu Xuaner tidak membodohinya, tetapi sebenarnya menularkan rahasia yang mengerikan. Jiwa misterius, dan misteri terhadap jiwa jarang terjadi. Jika digunakan dengan benar melawan musuh, itu pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Diam-diam menekan kegembiraan di hatinya, dia tenang, dan telah terserap dalam misteri kemarahan hari naga gila. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Heng Yue Hausan sangat kesepian, dan Ye Chen duduk berlutut merambat, dan duduk seperti meditasi biksu tua. Semua perhatiannya terpusat pada realisasi kemarahan naga gila. Seiring waktu berlalu, alisnya terkadang terkunci dan terentang. Dalam cara yang halus, dalam realisasi naga gila dan amarah siang, dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan jiwa. Naga gila dan amarah siang adalah misteri yang menyerang jiwa. Kekuatan alam dan jiwa memiliki hubungan yang hebat. Dengan kata lain, gila kekuatan Dragon Skyurat sebagian besar ditentukan oleh tingkat kekuatan jiwa. Selain itu, ia juga menemukan bahwa penggunaan murka langit naga gila ini membutuhkan kekuatan jiwa, dan tingkat kekuatan jiwa harus setidaknya memenuhi syarat di cermin roh, jika tidak ia akan terluka oleh murka langit naga gila yang sombong. Dia sudah memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan murka langit naga gila. Sufu telah mengukur kekuatan jiwanya untuknya, dan levelnya ada di dunia spiritual. Benar saja, itu adalah misteri yang sombong. Kendalikan vitalitas, memobilisasi kekuatan jiwa, menampilkan kemarahan langit naga gila dengan cara yang sonik, dan membawa kerusakan besar pada jiwa musuh. Para pendahulu yang menciptakan kemarahan hari naga gila ini benar-benar luar biasa. Dengan bergumam terus-menerus, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan metode latihan urat Kuang Long Tian telah dicetak dalam benaknya.
Aku tidak tahu seberapa kuat itu, Ye Chen berkata, membalikkan badan dan melompat, dan kemudian datang ke dinding batu. Mengambil napas dalam-dalam, ia memejamkan mata lagi, dan dengan meditasi naga kemarahan naga-naga di dalam hatinya, energi dan kekuatan jiwanya yang sebenarnya semuanya ditarik pada saat yang sama, dan kemudian mereka bergabung bersama dan berkumpul di peti. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba terbuka dan dia membuka mulutnya dan berteriak tiba-tiba. Tiba-tiba, kekuatan yang terkumpul di dadanya meledak tiba-tiba, mengalir keluar dari mulutnya. Gelombang suara agung menyebar dengan rintihan naga agung dan menabrak dinding batu. Dinding batu yang keras bergetar. Wow, segera, suara teredam Ye Chen terdengar. Pertama, ada dengung dan kesemutan di kepalanya, dan kemudian semburan darah di tubuhnya, rasa sakit yang tajam di dadanya, dan sakit tenggorokan karena gelombang suara sombong. Hah, benar-benar sombong. Ye Chen menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, bertanya-tanya secara diam-diam, suatu hari harus menemukan kesempatan lain untuk mengerjai tuannya untuk melakukan misteri, dan dia bisa mencurinya dengan bantuan Xian Lunyan. Hal ini akan dikatakan kemudian, ujian hutan tandus adalah yang paling penting. Dengan transfigurasi ini dan kemarahan naga gila, ditambah dengan Danhai, Huixuandan berkapasitas besar saya, dan hal-hal memalukan itu, ujian hutan tandus tidak sesulit yang dibayangkan. Dalam pikirannya, Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Hutan tandus membentuk ranah dan menutupi area yang sangat luas. Dia memiliki modal dan energi untuk berurusan dengan Zuo Qiuming. Jika dia ahli, mungkin ada keuntungan yang tak terduga. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.